Mr. Churchill was impressed. I want my son out of prison now. He can absolutely Derby Day. Cerita diawali di London, tepatnya di rumah ada Selby. Thomas sedang menulis surat untuk editor New York Times. Thomas menjelaskan situasinya dengan British Intelligence Service dan Mr. Winston Churchill yang menyuruhnya melakukan pembunuhan besar-besaran atas nama kerajaan. Thomas juga menyebutkan nama Inspektur Chester Campbell sebagai agen yang memulai dan mengatur pembunuhan yang dilakukannya. Setelah menulis, surat itu diberikan kepada Ada, adiknya, yang diperintahkan untuk mengirimkannya jika Thomas gagal kembali dari Epsom, tempat balapan kuda diadakan. Setelah itu, teman serumah Ada, James, menemani Thomas ke kota Camden, tepatnya di markas gangster Yahudi. Thomas menyuruh James untuk berdiri di luar sebelum dia pergi ke penyulingan untuk melihat Alfie. Thomas mempunyai rencananya sendiri. Ia diantar Ollie untuk bertemu Alfie, bosnya. Saat di lorong, Thomas tiba-tiba berhenti untuk mengikat tali sepatunya di samping barel minuman keras. Saat bertemu Alfie ingin Thomas menandatangani sebuah surat pernyataan yang berisikan bahwa 100% pendapatan bisnis Thomas akan diserahkan kepada Alfie. Thomas juga diancam ditembak mati jika tidak menandatangani itu. Thomas menanggapi hal itu dengan santai, karena Thomas mempunyai sebuah strategi yang cemerlang. Ia mengungkapkan bahwa dia dan temannya yang di luar, James, memiliki granat yang disambungkan ke tong ram. Dan jika ada orang selain Thomas yang berjalan di luar pintu, James akan meledakkan sambungannya, sehingga tempat penyulingan Alfie itu meledak. Thomas memberitahunya bahwa dia meletakkan bom saat ia berhenti untuk memperbaiki tali sepatunya. Ollie panik karena mendengar hal yang dikatakan Thomas itu benar. Tetapi Alfie tidak tahu apakah dia menggertak atau tidak. Setelah negosiasi yang rumit, Thomas akhirnya setuju untuk memberikan Alfie 35% dari bisnisnya. Di saat yang sama, Arthur bebas ketika dari penjara London karena 10 saksi yang melawannya telah menarik keterangannya. Setelah selesai berurusan dengan Alfie, Thomas berjalan keluar dan berkumpul dengan para saudaranya dan anggota klan Lee untuk segera menuju ke balapan kuda di Epsom. Di tempat lain, Polly telah mengosongkan brankas perusahaan dan meletakkan banyak uang di depan Michael Gray, anaknya, dan menyuruhnya mengambil uang itu dan memulai hidup baru untuk dirinya sendiri jauh dari Birmingham. Sementara itu, Mayor Campbell sama sekali tidak mengambil resiko dengan pembunuhan Thomas. Campbell ingin membunuh Thomas setelah Thomas menyelesaikan tugasnya. Dia menggunakan bantuan dari pasukan relawan Ulster. Di tempat lain, sebelum mereka pergi ke balapan, Thomas menjelaskan kepada anggota Peaky Blinders dan sekutu gipsi mereka, Clan Lee, bahwa mereka harus mengambil alih lisensi trek balap Derby Sabini. Thomas akan membuat pengalihan untuk mengalihkan perhatian para polisi dari tindakan mereka. Di Epsom, Thomas menemui May dan juga melihat kudanya yang akan bertanding. Dia juga berbicara dengan May. Inti dari pembicaraan itu adalah Thomas memberitahunya bahwa dia akan menemuinya ketika dia selesai dengan tugasnya untuk hari itu. Ketika dia baru saja akan menjalankan rencananya di balapan, tiba-tiba dia ditatangi oleh Grace yang mengatakan kepadanya bahwa dia hamil dan mengandung anaknya. Ternyata Grace selama ini tidak mengalami kemandulan, tetapi yang mengalami kemandulan adalah suaminya, Cliff Macmillan. Thomas memberitahu Grace bahwa dia akan bertemu dengannya di penghujung hari untuk berbicara lebih lanjut. Setelah bertemu dengan Grace,
Thomas langsung melanjutkan rencananya. Thomas meminta bantuan sekretarisnya, seorang mantan pelacur bernama Lizzie Stark, untuk membantunya melaksanakan rencananya. Tugasnya adalah mengalihkan perhatian Field Marshal Henry Russell dengan membawanya pergi ke suatu tempat sepi. Jadi intinya Lizzie akan merayunya atas dasar seksual. Di sini saya merasa bahwa Lizzie menyukai Thomas juga. Lizzie menuliskan harganya di salah satu sepatunya untuk dilihatkan kepada target Thomas itu. Lizzie melakukan aksinya dan sampailah ke ruangan yang diarahkan Thomas. Namun, rencana Thomas tidak berjalan sesuai harapannya. Dia tertunda untuk sampai ke Lizzie yang dilecehkan secara seksual oleh Field Marshal Henry Russell. Ketika Thomas benar-benar tiba, senjatanya macet, tetapi untungnya dia bisa mengambil pistol targetnya sendiri dan menembak Russell mati. Lizzie marah kepada Thomas karena ia terlambat. Setelah Thomas mengalihkan para polisi, Arthur Shelby Jr., John Shelby, dan geng Peaky Blinders beraksi menahan bandar taruhan Darby Sabini dan membakar lisensi mereka karena polisi sedang memfokuskan untuk mengamankan sang raja. Thomas bertemu Sabini. Thomas memberitahunya bahwa anak buahnya sedang menyerang bandarnya. Pertikaian Thomas yang sombong dengan Darby Sabini yang tampaknya kalah itu hancur ketika orang-orang bayaran Campbell bergegas masuk dan menculik Thomas dan menempatkannya di dalam kendaraan dan pergi. Sementara itu, Grace dan May bertemu karena menunggu Thomas untuk muncul, tapi malah menemukan satu sama lain. May berbicara tentang kesetiaan bisnisnya dengan Thomas, sementara Grace mengingatkannya bahwa kuda Grace Secret dinamai menurut namanya sendiri. Di saat yang sama, Polly Shelby memojokkan Mayor Campbell di bilik telepon, sementara dia berbicara di telepon dengan Winston Churchill. Polly menodongkan pistol kepada Campbell. Dengan tepat, Polly menembak dadanya. Polly melangkah melalui bar dengan noda darah di gaunnya. Saat di belakangnya, Campbell merosot ke tanah sekarat di bilik. Sementara itu, Thomas diangkut ke lapangan yang luas yang ditinggalkan, di mana dia akan menghadapi kematian. Dia menghadapi eksekusinya dengan campuran amarah di akhir yang semakin dekat, dengan penerimaannya yang melelahkan bahwa kematian telah menguntitnya hampir sepanjang hidupnya. Thomas meneriakkan kata "I go close" terus-menerus. Alasan Thomas meneriakkan itu karena 1. Gengnya yang berhasil mendominasi di Epsom dan mengambil alih bandar Sabini. 2. Mendapatkan cinta sejatinya yaitu Grace yang tengah hamil anaknya. Jadi dapat disimpulkan Thomas telah mendapatkan apa yang ia mau selama ini. Tetapi nasib berkata lain bahwa ia akan dieksekusi saat itu juga. Setelah Thomas menikmati rokok terakhirnya dan bersiap untuk ditembak, He has a job for you. Get out of the grave, Tinker. When I go, don't cry for me. We'll all be healed and I'll be tiba-tiba salah satu dari 3 pembunuh menembak 2 pembunuh lainnya di kepala dan meninggalkan Thomas terbaring di kuburan. Thomas yang shock dan sangat bingung diberitahu bahwa ia akan dihubungi oleh Mr. Churchill dan mendapatkan tugas baru darinya. Lalu Thomas disuruh pulang oleh prajurit pembunuh itu. Setelah itu kembali ke kantornya, Michael Gray memberitahu Thomas bahwa dia menolak uang Polly untuk bekerja dengan Thomas. Thomas berbicara dengannya dan juga mengumumkan bahwa dia berencana untuk menikah. Film pun selesai. Happy ending. Ladies and gentlemen, the Small Earth Rifles, the PK fucking Blinders.